Pemirsa, dimanapun Anda berada, yang belum subscribe, jangan lupa segera subscribe. Karena ini berkat Nabawi TV dan juga channel Majlis Ar-Raudhah, channel Habib Novel Al-Idrus, antum semua bisa mengikuti maulid, bisa ikut juga bersolawat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah itu nanti tangannya yang subscribe channel dakwah yang baik akan jadi saksi untuk membuka pintu surga. Amin. Allahumma amin. Nah sekarang saya mau ceramah apa? Gak tahu. Ya, gak tahu mau ceramah apa. Gak tahu mau ngomong apa karena amanatnya kakek beliau, kakeknya Habib Muhammad ini kan guru saya. Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi atau biasa dikenal Habib Anis Al-Habsyi almarhum. Itu pernah amanat sama saya kalau ceramah jangan pakai nyiapkan bahan. Ngomong saja kalau ada ngomong, kalau enggak ada ya enggak usah ngomong. Jadi enak sekali ya. Tidak repot, tidak susah. Ya enggak usah ngomong itu kan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Orang hidup itu enak. Sabda Nabi Muhammad SAW, siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau percaya Allah itu melihat kamu, kalau percaya Allah itu mencatat semua kebaikanmu, kalau percaya Allah juga mencatat keburukan-keburukanmu lewat malaikat yang di kanan dan yang di kiri. Yang kanan catat kebaikan, yang kiri catat keburukan. Kalau percaya Allah itu akan balas kebaikan dengan jannah. Kalau percaya Allah akan balas keburukan nanti yang paling besar dengan siksa neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ajirna minan nar. Kalau kamu percaya bahwasanya kamu itu diawasi oleh Allah Ta'ala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu percaya nanti ada surga, kalau kamu percaya nanti ada neraka, hati-hati, fal yakul khairon. Maka kalau ngomong yang baik-baik saja, ngomong yang baik-baik saja. Kalau enggak bisa ngomong yang baik, diam saja. Enak hidup ini. Ngomong baik atau diam. Ngomong baik atau diam. Jadi dalam kamus muslim enggak ada ngomong buruk. Dalam kamus muslim enggak ada yang namanya mencela orang, enggak ada. Dalam kamus muslim enggak ada yang namanya menggunjing, enggak ada. Dalam kamus muslim enggak ada yang namanya merendahkan orang, enggak ada. Dalam kamus muslim enggak ada yang kata-kata kalimat enggak senonoh, enggak ada. Kenapa? Karena setiap akan bicara, muslim itu lihat dirinya dilihat Allah Ta'ala. Kalau mau bicara, muslim itu sadar di kanannya ada malaikat, di kirinya ada malaikat. Baru sadar diri ada CCTV, enggak berani macam-macam. Ada malaikat yang di kanan di kiri berani macam-macam. Berarti nekatnya luar biasa. CCTV bisa lost sinyal. CCTV bisa gangguan sinyal. CCTV bisa sistem error. CCTV rekamannya bisa hilang. Tapi kalau malaikat di kanan dan di kiri gak mungkin lost sinyal. Kan gak akan pisah dengan kita 24 jam dimanapun kita berada. Malaikatnya standby siap mencatat dan siap menghapus atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya cuma disuruh ngomong yang baik. Kalau nggak bisa, diam saja. Nah malam hari ini, alhamdulillah, saya diizinkan Allah Ta'ala untuk bicara yang baik. Karena di majelis ilmu. Jadi saya mau ngajak yang baik-baik saja. Yang pertama adalah menjadi seorang muslim itu prinsipnya ngasih manfaat. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang manusia itu manfaatnya terbaik untuk orang lain. Anfa'uhum linnas. Yang paling baik adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kama qala sallallahu. Pertanyaannya, kalau dikatakan yang terbaik, yang paling baik manfaatnya, paling banyak manfaatnya untuk orang lain, berarti kalau mau ngasih manfaat, perlu cek KTP atau enggak perlu? KTP-mu apa?
Oh, maaf, kamu nggak sama dengan saya, jadi saya nggak boleh ngasih manfaat. Ada ajaran Islam seperti itu? Nggak ada. Oh, kamu suka sholawat nggak? Nggak suka. Oh, berarti saya nggak mau kasih mau manfaat. Ada ajaran seperti itu? Nggak ada. Khairun nas anfa'uhum linnas. Siapapun manusianya, walaupun manusia itu wujudnya setan, kasih manfaat. Walaupun manusia itu perangainya bejat, kasih manfaat. Manfaat dengan doa, manfaat dengan nasihat, manfaat dengan memintakan ampun. Kalau sakit, manfaat dengan kita bantu agar bisa berobat, dan seterusnya. Jangan lihat status, apalagi keyakinannya. Enggak boleh. Itu ajaran Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim, insya Allah semua udah tahu ceritanya ya. Panjang tuh kalau diceritakan lagi. Nabi Ibrahim itu pernah ada peminta-minta datang. Karena peminta-mintanya ini nggak mau iman sama Allah, nggak mau iman sama Nabi Allah, maka Nabi Ibrahim nggak mau ngasih makan. Padahal Nabi Ibrahim itu ahli menjamu tamu. Nabi Ibrahim kasih syarat, kalau kamu beriman kepada Allah, la ilaha illallah, baru nanti saya kasih makan. Maka tamunya itu mengatakan, oh lebih baik aku tidak makan daripada harus mengakui Tuhanmu. Pergi tamunya. Gak lama Nabi Ibrahim mengejar tamunya tadi. Yuk ke rumah saya, silahkan makan. Saya akan jamu kamu dengan jamuan yang hebat. Tamunya heran, loh tadi saya disuruh masuk Islam dulu baru dijamu. Sekarang kok dikejar-kejar, saya nggak mau. Saya mau tahu rahasianya dulu, ada apa kamu kok berubah 180 derajat dalam waktu yang singkat. Maka Nabi Ibrahim menjawab, iya. Tadi ketika saya bilang sama kamu, masuk Islam dulu baru saya beri makan, saya ditegur sama Allah Ta'ala. Saya ditegur sama Tuhan saya. Kata Tuhan saya, sekian puluh tahun dia nggak iman sama aku, tiap hari aku beri makan. Baru sekali dia datang sama kamu, udah kamu kasih syarat yang aneh-aneh. Masya Allah. Itulah ajaran Islam. La ikraha fiddin. Nggak pernah maksa orang, nggak pernah mencela orang, nggak pernah musuhin orang. Pokoknya yang asik-asik, nikmat. Nah, saya akan ambil satu contoh kisah hubungan Nabi Muhammad SAW dengan non-muslim. Ya, hubungan Nabi SAW dengan non-muslim. Hubungan sahabat dengan non-muslim yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab-kitab Sahih yang lain. Biar kita hidup berbangsa, bernegara, bermasyarakat dimanapun berada, itu bisa tahu. Jadi muslim harus seperti apa. Betul. Lakum dinukum waliyadin. Inna dina indallahil Islam. Itu pasti seperti itu. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan bersama sejumlah sahabat. Beda penjelasan ulama tentang jumlahnya. Ya, jumlahnya itu beda. Yang jelas rombongan. Berangkat bersama sahabat satu perjalanan. Di perjalanan tersebut, singkat cerita kehabisan air. Airnya habis. Sehingga yang junub tidak bisa mandi janabah. Bisanya cuman tayamum. Nah, kalau tayamum enggak jadi masalah. Tapi kalau yang kehausan enggak bisa tayamum. Masa kehausan mau tayamum, ya tetap kehausan. Maka disitulah yang awalnya sholat dengan tayamum. Ya, sholat dengan tayamum. Airnya habis, sholat tayamum, perjalanan dilanjutkan. Disitulah sahabat mulai ngomong pada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini sudah banyak yang kehausan. Sampai pada takaran kalau nggak minum bisa meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad SAW memanggil dua sahabat. Yang satu beda pendapat ulama siapa namanya. Yang satu menantunya Nabi Muhammad SAW. Yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Di sini ada pelajaran. Nabi Muhammad SAW itu kalau ada keluarganya yang disuruh keluarganya dulu. Kenapa? Karena yang akan mendapatkan manfaat besar itu yang melayani orang banyak. Ini urusannya cari air, siapa minum air tersebut maka dia akan nyawanya tersambung, nyawanya akan
selamat. Maka menantunya yang dipanggil. Biar pahala yang paling besar nanti diperoleh Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang kedua, ini urusan yang gak gampang, cari air di padang Sahara, di padang pasir. Butuh orang yang ahli. Ana madinatul ilm wa Ali babuha. Aku kotanya ilmu, Ali adalah pintunya. Di sini pelajaran buat kita semua, kalau mau suruh seseorang, jangan sembarang orang yang disuruh. Harus orang yang ahli, orang yang punya ilmu. Kemudian yang ketiga, ini urusannya air. Air ini urusannya dengan nyawa. Kalau air itu diracuni, bisa mati semua. Kalau air itu mengandung penyakit, bisa sakit semua. Maka yang diutus harus orang yang paling dipercaya. Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah menantu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehati-hatian tingkat tinggi, itulah waspadanya seorang muslim, seorang mukmin. Maka berangkatlah dua sahabat Nabi Muhammad SAW cari air. Masya Allah, cari air di padang Sahara. Itu bukan pekerjaan mudah, cari pasir mudah. Ya, cari pasir mudah, cari air susah. Dan di tanah Arab nggak ada kelapa. Kalau ada pohon kelapa kan masih enak. Nggak ada pohon kelapa, yang ada padang Sahara. Berangkatlah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan sahabat yang lain radhiyallahu anhu. Di tengah jalan ketemu dengan wanita non-muslim. Di tengah jalan bertemu dengan wanita yang non-muslim, belum memeluk agama Islam. Maka saat itu Khalifah Ali lihat wanita tersebut naik onta dan di ontanya ada air. Ada bejana, ada wadah isinya air. Artinya wanita ini baru saja pergi mengambil air dari mata air. Maka Khalifah Ali bin Abi Thalib nanya, dari mana kamu dapatkan air? Di sini ada pelajaran. Kalau mau cari informasi, jangan pernah kamu pandang bulu dari siapapun. Ilmu dari siapapun itu diambil selama ilmunya benar, ilmunya baik, petunjuknya benar, petunjuknya baik. Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak mengatakan ini orang gak iman sama Allah, ini orang gak percaya sama Allah, gak percaya sama Nabi Muhammad SAW. Aku ini menantunya Rasul, aku pintunya ilmu. Gak mau nanya sama orang yang gak iman sama Allah. Gak ada seperti itu. Ini urusan dunia, ini urusan bisnis, ini urusan yang penting. Maka informasi dari siapapun ditampung. Khalifah Ali nanya, dari mana kamu dapatkan air ini? Wanita itu menjawab, ya kurang lebih perjalanan 1 hari. Perjalanan 1 hari. Khalifah Ali pinter. Ini kalau saya pergi ke mata air, tempat wanita ini dapat air, keburu sahabat saya pada meninggal semua. Nabi SAW kehausan ini. Secara zahir begitu, walaupun Nabi ada ngasih minum, ada ngasih makan dari sisi Allah Ta'ala. Tapi sebagai bashar manusia, zahirnya manusia, kalau sampai nggak minum berapa jam lagi bahaya ini. Nyawanya bisa terancam, kesehatannya terancam. Para sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Maka beliau berpikir, Nabi SAW sudah beberapa kali menunjukkan mukjizat. Pernah Rasul menunjukkan di dekat pasar Madinah. Ya, Rasulullah waktu mau wudhu nggak ada air, Rasul minta ember sedikit, ada air, Rasul masukkan tangan beliau yang kanan ke dalam air, SAW dari sela jari jemari beliau mengucur air yang deras, cukup untuk 300 orang wudhu dan minum. Maka ingat itu, Khalifah Ali ingat, pernah yang seperti itu. Maka kalau udah kondisinya seperti ini, saatnya meminta pada Allah Ta'ala agar Nabi mau menunjukkan mukjizatnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah hebatnya Nabi Muhammad SAW. Punya mukjizat, kekasih Allah. Tapi tidak pamer mukjizat. Enggak. Yang ditunjukkan apa? Penghambaan pada Allah. Nunjukkan sama Allah. Ya Allah saya akan cari. Ya Allah saya akan usaha. Ya Allah saya akan berjuang cari air. Nabi tidak mengatakan, langit kirim hujan. Lantas hujan. Enggak. Rasul enggak mengatakan, bumi keluar air. Lantas keluar air. Enggak. Walaupun itu bisa dan akan diiyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi mengajarkan kepada umatnya agar menjadi umat yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat yang betul merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat yang giat, bukan umat yang pemalas. Maka Rasul perintahkan sahabat cari air.
Nah, Sayyidina Ali ketemu perempuan yang non-muslim tadi, lantas ngomong, Bu, airnya sama ibu saya ajak ketemu dengan pimpinan saya. Yang namanya Muhammad SAW. Ibu tadi nanya, itu yang ngaku-ngaku jadi nabi di Mekah itu ya? Di Madinah itu ya, yang ngaku-ngaku jadi nabi itu ya? Yang bawa agama baru itu ya? Katanya yang non-muslim tadi seperti itu. Sobek itu, sobek yang bawa agama baru itu ya? Maka Sayyidina Ali mengatakan, dia Rasulullah beneran ya. Dia benar-benar utusannya Allah. Wanita tersebut melihat Khalifah Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lain gak kenal, langsung tertarik. Kenapa? Karena tutur katanya halus, wajahnya ganteng. Ya minimal saya ini ya 1/100.000-nya ya ada miripnya, saya cucunya kok. Ya, wajahnya kan ganteng, kemudian murah senyum, ngomongnya asyik. Sehingga non-muslim yang gak kenal dan udah capek jalan satu hari, mau ikut. Oke, I will follow you. Saya ikut kamu. Kalau tumut dumateng jenengan gitu kan ya. Saya akan ikuti kamu. Maka berangkatlah Khalifah Ali bin Abi Thalib, sahabat dan wanita non-muslim tersebut menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Ali laporan, ya Rasulullah, kalau ke sumber air itu 1 hari. Nah tapi ini ketemu wanita yang punya air. Nah Rasul juga paham maksudnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Paham maksudnya ini harus ngeluarin mukjizat begitu ya. Udah kepepet kepepet bener. Gak bisa kalau mau pakai jalur zahir syariat nggak bisa. Harus pakai jalur langit. Sayyidina Ali kalau bahasa kita gedor gitu ya. Meminta dengan sungguh-sungguh agar Nabi menunjukkan mukjizatnya. Maka saat itulah Nabi Muhammad SAW minta izin pada wanita tadi, boleh pinjam airnya enggak? Diizinkan, wanita itu ya penasaran, air kok dipinjem nih maksudnya apa? Diturunkan dari onta, bejana tadi ditaruh. Nabi SAW kemudian dengan baca Bismillahirrahmanirrahim masukkan telapak tangan kanan beliau ke dalam bejana air tadi. Perempuan tadi heran, lihat dengan mata kepala sendiri. Sahabat juga lihat dengan mata kepala sendiri. Dari sela jari jemari, artinya betul-betul dari jari jemari Nabi Muhammad SAW, keluar air. Dan keluarnya itu terukur. Gak sampai luber. Subhanallah, Allahumma shalli alaihi. Kalau kita buka keran kekerasan sedikit kan luber-luber ya. Sementara Rasulullah mengajarkan gak boleh israf dalam air. Air ini sumber kehidupan. Sehingga airnya itu keluar, tapi tidak pernah luber, tidak pernah lebih dari ember atau bejana. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, silahkan kalian ambil untuk minum, untuk wudhu, untuk masak dan lain sebagainya. Sahabat pun ngambil terus, airnya nggak habis-habis. Airnya nggak habis. Nah setelah semuanya udah tuntas, nah yang terakhir dapat itu yang tadi dalam perjalanan junub tadi. Belum sempat mandi janabah, sudah tayamum, tapi ya. Nah karena udah ada air, maka disuruh mandi junub, mandi besar. Nih, ambil airnya untuk mandi junub. Sampai sahabat bisa mandi itu. Berarti airnya banyak atau sedikit? Banyak, nggak habis-habis. Nah setelah itu apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Terima kasih. Man lam yashkurinas lam yashkurillah. Siapa nggak terima kasih pada manusia yang berbuat baik kepadanya, dia tidak dicatat sebagai orang yang syukur sama Allah Ta'ala. Jadi kalau mau dianggap orang yang syukur, sehebat apapun kamu ibadah, kamu nggak akan dianggap syukur kalau nggak bisa berterima kasih sama orang yang baik sama kamu. Jadi kalau ada orang yang baik sama kamu, ya harus terima kasih. Nah terima kasih itu bukan cuma ngucap terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalau kamu punya duit, terima kasihnya ya kasih duit. Kalau kamu punya tenaga, terima kasihnya bantu dengan tenaga. Kalau kamu punya jabatan, terima kasihnya bantu dengan kekuasaan yang bawa maslahat untuk orang tersebut. Maka Nabi SAW berkata kepada para sahabat, siapa yang punya sesuatu taruh di kain ini. Ya, kita mau kasih hadiah perempuan ini, non-muslim. Non-muslim. Baik. Maka Rasul perintahkan sahabat kasih. Maka sahabat ada yang ngasih potongan roti, makanan pokoknya itu roti. Ada yang ngasih kurma, ada yang ngasih ini. Kemudian setelah kumpul semuanya sama Nabi diikat SAW diserahkan kepada perempuan tadi. Sembari Rasul berkata, lihatlah airmu, kami enggak ngurangin sedikit pun. Sebetulnya yang ngasih air itu bukan kamu, Allah yang ngasih kami air. Air kamu enggak kurang. Ya, air kamu enggak kurang.
Saqanallah. Allah yang memberi kami minum, bukankah? Bukan kamu. Perempuan tadi masih domblong heran ya. Oh iya gitu bahasa kita ya. Iya, yang penting untung nih, Masya Allah ini ya. Dapat banyak, ini menang menang banyak. Pulang ke rumahnya, sampai rumahnya ditegur sama keluarganya. Kenapa kok terlambat? Ada apa? Karena perempuan ini. Ya keluarganya ya khawatir. Maka di situ langsung cerita. Tadi saya ketemu seorang yang begini. Satu desa dapat ceritanya itu. Masya Allah. Nah itu loh jadi muslim. Nah sekarang kita jadi muslim. Kalau ketemu orang itu pulang sampai rumahnya cerita tentang kita bukan yang baik. Tadi saya ketemu orang sarungan tapi nyebelin. Wajahnya nggak ada senyum. Nah, ini kan naudzubillah min dzalik, kalau kita santri akhirnya orang ketemu kita pulang itu bukan cerita yang baik tapi cerita yang buruk. Naudzubillah min dzalik. Tapi alangkah indahnya ketika di perempatan kita pakai sarung, santri kan sarungan ya. Pakai sarung, kemudian ada orang lihat kita senyum, orang itu pulang ngomong, wah tadi Masya Allah, saya lihat ada santri jalan, orangnya ganteng-ganteng, senyum, bersih-bersih, santri mana itu ya? Cerita dia ke rumahnya, kalau kita menampilkan kebaikan. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang lain dari kisah tersebut adalah, bagaimana Nabi Muhammad SAW, kalau mau nunjukkan mukjizat itu memakai sesuatu dulu. Mukjizatnya air, ya cari air dulu. Gak serta-merta ditunjukkan. Inilah tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.